Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Akhdelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ya. Saya punya banyak. Agus Salim depresi hadapi hujatan netizen, Farhad Abbas dan tim tantang John LBF dan Novianti. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk kasus hukum ini, ya, kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Akhdelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke, Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 berani mengambil hak dari people to person? Nggak ada undang-undangnya, Bang. Ya, yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga Nopi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti, ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman, kalau saya bertarung dengan lawyernya Nopi di pengadilan, Akhdelo berhenti jadi lawyer. Ayo pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru sama juga mau berupaya hukum, ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial, ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan selama Nopi jadi konten, tidak. Apa perlu saya bilang patut diduga Nopi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Nopi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Nopi, santunnya Nopi, segala macam. Akhdelo akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya netizen berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Nopi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lain lagi? Bang, pas di bank pengalihan dana itu si Novi ikut nggak nemenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik, ikut nggak? Cuma sama Pak Geri. Oh, artinya tetap dikawal begitu ya, Bang, setelah ada penekanan itu tetap dikawal gitu ya. Klarifikasi Mbak Nopi tadi bahwa sesuai 1338, sesuai 1320, berita acara penandatanganan di bank itu sudah sah secara hukum. Tetapi ingat di 1320-nya ada 4 syarat, yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Dan ini adalah sebuah paksaan, ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya, ya. Kita buka di persidangan, ya. Saya nggak mau capek, ya. Besok jangan ada retorika yang lain lagi, ya. Kalau seandainya netizen sudah tidak mau Akhdelo membela Agus, dan saya pun tidak sudi klien saya dihina-hina, dipitnah-pitnah, ya, sampai beliau juga kena mental. Orang kemarin saya posting dengan lagu Astagfirullah, dia sakit, panas, segala macam, udah nggak kuat. Jadi saya akan juga menghindari media sosial, ya, dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan, ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhad Abbas, kantor hukum Farhad Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik, ya, bahwa Mas Agus ini apa salahnya. Saya tanya, Mas Agus ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Deddy Sumargo 93 miliar, dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Nopi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin, sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Dia bukan penjahat, dia orang baik, dia kembalikan, ya. Sampai kemarin Mas Agus bercerita ke saya, sampai sekarang, ya, Mas Agus banyak hamba Allah yang masih mau membantu, ya.
Tahu nggak teman-teman, dari awalnya muncul permasalahan ini. Coba kalau permasalahan ini cuman ini donasi ke Agus, tapi permasalahan konflik of interestnya jangan dibawa ke publik, ya. Jadi seolah-olah Novi itu tanpa dosa, tanpa masalah, ya. Pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Dan seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan landasan konstitusional Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1, ikut serta memberikan suatu kontribusi untuk ketahanan negara ini, untuk kenyamanan negara ini, ya. Kalau ada seorang anak manusia, warga negara Republik Indonesia yang namanya Agus Salim diserang martabatnya, diperlakukan kayak binatang, ya. Mau disiram lagi, diancam secara radikal kan gitu oleh para orang-orang yang bertanggung jawab. Apa saya mau diem saja? Ini udah pengancaman loh, ya. Baik, ya. Bang, bicara Kemensos dan Dinsos, Bang, jika memang benar Yayasan Novi ini bodong begitu, Bang, artinya pengumpulan dana donasi kemarin tidak berizin. Nah, jika tidak berizin, ini akan berpotensi dana yang terkumpul disita sama Kemensos. Gimana, Bang? Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Novi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana? Oh, dia memakai rekening orang lain, ya. SRH ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Novi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Novi. Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu, Bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah, ya. Jadi untuk menghindari disita Kemensos pakai rekening patut diduga. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah, ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Novi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Mas Agus yang sedang sakit hati? Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Ya. Baik, Bang, terkait ini, Bang, dana sebesar 95.800.000 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah, ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta, Bang, dan sisanya dipakai kemana-mana gitu. Tanggapan Abang seperti apa? Memang benar seperti itu kah ada penyelewengan? Benar atau tidaknya itu behind 100%. Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya yang akan mengganti, betul nggak, Wak? Iya. Udah ada jaminannya kok yang mau membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Novi, ya? 98 belum? Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatunan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya. Dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4, anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu? Sehingga uang itu wajar. Kalau uang nggak ada setengahnya, baru kalian cari Mas Agus nih penjahatnya. Kan yang dikembalikan juga jelas, ya, 14 sekian, 14 diganti dengan selisih berapa puluh juta. Hitungkan, kalau mau diganti kita ganti, nggak ada urusan. Sebentar, Kak. Kalau yang Tokopedia bisa pernah belanja di Tokopedia? Iya, itu maksud saya analogikanya. Seandainya Mas Agus, aduh saya pingin lotek, saya pingin nasi padang, saya pingin belanja apa namanya pamper, kapas, mau di Tokopedia kayak mau di grosiran, kan urusan Mas Agus. Apa urusannya kalian? Ketika pendapat hukum profesor sudah mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Dan itu yang akan kita permasalahkan hukumnya. Hak hukum apa yayasan bisa mengambil hak secara sepihak? Harusnya ada berita acara dong. Libatkan orang-orang di sini. Kan ada hakim mediator, bila perlu pakai mediator yang bersertifikat dan sebagainya. Baik, itulah teman-teman. Novi berdalih jika pengalihan dana kembali ke dia agar penggunaan dana tersebut lebih tepat sasaran untuk Mas Agus berobat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanggapan Abang seperti apa? Memang bisa nggak Anda menjamin
patut diduga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Hukum itu tidak bang, nggak seperti abang bertanya tadi. Oh katanya, sepertinya, mudah-mudahan, merenang jika nama. Itu hukum itu tidak seperti itu bang. Ya, kan netizen sekarang berasumsi bahwa oh ya, saya percaya deh sama Mbak Novi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Novi, meskipun Mbak Novi punya etikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu, Bang. Ya. Tidak harus mengambil gitu kan. Dia audit aja kan gitu. Mas Agus nurut nggak waktu uang masih di Mas Agus, saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain, kan bisa menurut kan, karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Mbak Novi, ya. Awal juga baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu nggak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya, timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu sih. Paham nggak teman-teman apa yang disampaikan Mas Agus? Tapi di awalnya memang nggak ada rasa curiga atau rasa apa Mas Agus ya dengan Mbak Novi? Nggak ada. Pertama itu emang kita baik-baik aja. Memang aku nggak, wah benar-benar baik banget nih Mbak Novi gitu, mau bantuin Agus gitu kan. Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan, vonis gitu. Yang di sebelah ini memang nggak bisa sama sekali, tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi ya kayak gitu, bilang sama Agus ya katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu, yang pas dapat yang 35 juta itu. Mas Agus tapi fokus aja katanya ke RSCM aja udah gitu doang. Mas Agus tapi sudah pernah ditawarin untuk berobat ke luar negeri belum? Karena dia bilangnya akan bawa Mas Agus kalau itu ada sih di waktu itu pas diundang di tempat dia sih gitu. Gimana itu Mas? Hah? Gimana waktu itu percakapannya dan ajakannya seperti apa? Kita bawa aja ke ini kemana katanya gitu, pokoknya gitulah gitu. Apa cukup ya uangnya segitu gitu. Terus dia rekomendasikan, ayo udah kalau gitu ke Jessie katanya gitu. Katanya ada dokter yang bisa maksudnya itulah gitu. Maksudnya bisa nginiin mata Agus. Mungkin waktu pas yang dia lihat di Densu itu kan mata Agus masih nggak terlalu parah lah kan. Kalau sekarang kan memang udah parah banget gitu sih. Tapi sekarang gimana Mas Agus menjalani perawatan di mana dan seperti apa sih Mas Agus? Kalau itu untuk perawatan sekarang sih kan masih kontrol sih gitu, belum nyampe ke tahap tindakan operasi sih. Di rumah sakit mana Mas Agus? Kalau ini untuk sekarang sih kontrol Rumah sakit kemarin Rumah Sakit Nasional ya? RSUP ya? Iya, RSUP Cipto. Cipto artinya pakai dana dari itu yang hasil donasi atau enggak? Pak. Kan Novi janjinya akan dikeluarkan jika mau ke rumah sakit mana aja gitu Bang. Enggak sih, kalau Mbak Novi bilang sih khusus ke JC aja sih gitu. Oke. Baik, karena aku nangkepnya gitu Bang, dia ngambil lagi uangnya buat nanti Mas Agus berobat di rumah sakit mana. Dan nanti Mas Agus tinggal minta yang dibayarin sama dia gitu. Enggak lah. Cuman kalau yang di JC kan memang dia bayarin sih gitu. Yang kemarin-kemarin. Iya, cuman kan belum ada, maksudnya kan udah kayak gini tuh belum ada komunikasi. Semenjak Mas Agus mengembalikan uang, nggak pernah kan Mbak Novi lagi transfer uang kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Dari semenjak Mbak Novi mengambil uangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari awal ya Bang. Terus, ya, dari uang yang kita transfer 1,3 miliar, udah lihat barang buktinya, mau lihat? Udah ya, udah kemarin ya, yang tahu kan? Jadi uang tersebut sudah dikembalikan dan semenjak itu janji Mbak Novi ditepati sehingga sampai berakhirnya masa somasi kami, ya. Jadi mohon maaf ya, ketika dengan rasa menyesal ya, saya sebetulnya mau Mbak Novi menggiring netizen untuk baik sama Agus.
saya mau netizen tidak lagi menyerang Agus, karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba kalau orang-orang yang benci Mas Agus, wah puas Mas Agus tuh, rasain lu segala macam, apakah makin sakit gitu loh. Jadi gini bang, ini urusannya urusan hati. Jangan tanya lagi, ini kalau mau damai kenapa laporan? Orang laporan wajar, sah secara konstitusional sebagai warga negara melaporkan seseorang. Ketika Mas Agus nggak mungkin nggak mau melapor, dia sampai apa terpingkal-pingkal sakit hatinya gara-gara kejadian ini. Bayangin bang, ketika dia udah bersyukur mau mengobati matanya, ditarik lagi dan sampai sekarang jong. Ya bullshit, percuma kalau ngomong ya, tidak ada buktinya. Yang sekarang perlu kita lakukan, kalian punya analogika nggak? Ketika Mas Agus menderita sakit, diberikan semua uangnya, ya berarti di sini bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mengambil hati ya. Nah sekarang uang udah nggak ada ya kan, sakitnya merajalela. Nah sekarang netizen makin membenci, apa nggak lebih sakit hati? Ya, kita mau Mas Agus, tapi kondisi sekarang di mana sih, boleh diceritain kan? Ada ke psikiater atau psikologis gak sih? Kan banyak banget tuh jatuh. Nggak ada, belum ada. Tapi ada sedikit lagi bang. Masih yang belum ditanyakan bang. Iya bang. Mas Agus, kabarnya sekarang kalau ke rumah sakit itu ikut antrian ya mas? Ya udah pasti lah. Kalau antrian itu mah udah pasti ada antrian. Namanya rumah sakit besar. Padahal kan awalnya dijanjikan rumah sakit yang bagus agar tidak antri gitu ya mas ya? Iya, di mana-mana kan walaupun mau sebagus apapun ya tetap antri. Ya memang kalau awal pendaftaran ya enggak. Cuma nanti kesana-sananya kan kita punya prosedur gitu. Itu aja sih, kan setiap mana-mana rumah sakit kan punya prosedur tersendiri gitu. Maupun itu BPJS maupun tunai itu sebenarnya kalau untuk fasilitas untuk melakukan tindakan itu punya prosedur semua, nggak langsung ditindak gitu aja sih gitu. Pasti ada tahap-tahapannya. Kalau untuk pendaftarannya ya langsung, kalau misalnya ini ya bisa gitu. Cuman kalau untuk tahap-tahapnya itu pasti panjang sih. Mas Agus kemarin sempat sakit panas itu ketika pas lagi nunggu di rumah sakit atau seperti Iya sering sih saya, kalau itu sih sering terjadi demam gitu, panas gitu. Kalau itu sering sih dulu mah. Mas Agus tapi sedih gak sih Mas Agus mungkin sampai sekarang tetap? Iya kalau rasa kecewa nggak sih mas? Akhirnya sedih, ini kan gitu. uang banyak untuk buat pengobatan, tadinya rencana akhirnya malah menjadi sebuah masalah seperti ini, dan akhirnya secara pengobatan jadi tertunda dan bermasalah. Aku sih nggak dipermasalahkan masalah yang kayak gitu ya. Soalnya kita kan pertama di Densu itu di akhir itu udah dikasih tahu jangan lagi diposting hal-hal yang menyangkut keluarga, menyangkut yang tidak mengaitkan, maksudnya supaya netizen itu tidak berpikir negatif ke kita. Oke, aku potong dikit ya.